Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Astri Rizky Widiani, Fauziatul Husna, dan Mahdinian Sri Sultani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komposisi air laut dan sedimen laut. Perbedaan air darat dan air laut. Yang pertama, air laut asin, sedangkan air pegunungan atau air darat tawar. Hal ini disebabkan karena air tawar tidak mengandung larutan garam atau tidak mengandung larutan garam dalam jumlah yang banyak, sedangkan kadar garam dalam air laut kurang lebih dapat mencapai 3,5%. Yang kedua, perbedaan dari sumbernya. Air laut bersumber dari sungai besar, sedangkan air gunung bersumber dari mata air pegunungan. Yang ketiga, perbedaan dari segi kegunaan. Air darat biasanya lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi atau memasak. Sedangkan air laut biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Dan yang terakhir, air laut dapat mengkristal secara alami, sedangkan air pegunungan tidak dapat mengkristal. Selanjutnya, salinitas air laut. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Faktor penyebab salinitas diantaranya 1. Penguapan. Tingkat penguapan yang semakin tinggi di suatu wilayah perairan akan menyebabkan salinitas semakin tinggi. Dan sebaliknya, tingkat penguapan yang semakin rendah akan menyebabkan salinitas juga semakin rendah. Yang kedua, curah hujan. Semakin tinggi intensitas curah hujan di suatu wilayah perairan, maka kadar garam akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah intensitas curah hujan, maka kadar garam akan semakin tinggi. Yang ketiga, muara sungai. Pada wilayah perairan laut yang menjadi muara banyak sungai, maka salinitasnya akan cenderung rendah dibandingkan dengan perairan laut yang memiliki sedikit muara sungai. Zat-zat yang terlarut membentuk garam yang diukur dengan istilah salinitas terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama konstituen utama, yaitu Cl, Na, SO4, dan Mg. Yang kedua gas terlarut, yaitu CO2, N2, dan O2. Yang ketiga unsur hara, yaitu Si, N, dan P. Yang keempat unsur runut, yaitu I, Fe, Mn, Pp, dan Hg. Adapun alat pengukur salinitas yaitu refraktometer dan salinometer, yang mana alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Selanjutnya yaitu komposisi air laut. Komposisi kimia air laut telah diteliti oleh seorang ahli oceanografi yang sangat terkenal, yaitu W. Dittmar pada tahun 1873. Nah, ia mendeterminasi tentang garam-garam sulfur, magnesium, kalsium, dan kalium, dan jenis kimia lainnya dalam takaran garam per kilogram. Nah, Millero dan Son menyatakan bahwa perairan laut memiliki konsentrasi senyawa organik yang sangat rendah dibandingkan konsentrasi senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari kelompok hewan yang telah hidup dan telah mati. Nah, Millero ini membagi elemen organik dan inorganik menjadi 3 kelompok berdasarkan rata-rata konsentrasinya di alam, yaitu elemen makro, elemen mikro, dan elemen trace. Yang pertama yaitu ada elemen makro. Nah, elemen makro atau disebut dengan elemen mayor bersifat sangat konservatif atau keberadaannya di laut sangat tetap dan konsentrasi tidak berkurang ataupun tidak bertambah dengan semakin dalam suatu perairan. Untuk elemen mayor sendiri tergolong dalam beberapa logam yang termasuk dalam elemen mayor yaitu ada klorin, natrium, magnesium, sulfur, kalsium, kalium, bromin, dan yang kedua yaitu ada elemen mikro atau disebut dengan elemen minor. Nah, kelompok ini terdapat dalam kadar yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok elemen kimia utama atau elemen makro, sehingga elemen ini dimasukkan ke dalam kelompok elemen kimia tambahan atau elemen minor. Nah, kadarnya di laut mempunyai nilai kisaran antara 5,52 mg sampai 0,079 mg yang terdapat dalam 1 liter air laut. Karena kadarnya relatif lebih kecil, maka kelompok jenis elemen ini mudah lenyap dari perairan laut
karena proses absorpsi atau penyerapan oleh partikel-partikel maupun organisme yang ada dan hidup di laut. Nah, unsur yang terdiri dari elemen mikro ada boron, silikon, fluor, argon, nitrogen, litium, rubidium, dan fosfor. Yang ketiga ada trace element. Nah, trace element merupakan unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia di laut yang kelarutannya kurang dari 1 ppb atau dapat diartikan sangat kecil. Tetapi untuk keberadaannya sangat diperlukan dalam pengaturan keseimbangan kelarutan elemen-elemen di laut dan proses biologi organisme bahari. Nah, elemen ini terdapat di laut dalam kadar yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan kadar dari elemen-elemen kelompok yang lain. Kadar elemen di laut jarang mempunyai nilai kisaran antara 67,18 sampai 0,024 dalam 1 liter air laut. Nah, contoh dari trace element ada unsur iod, barium, besi, molibden, seng, selen, tembaga, timah, uranium, mangan, nikel, dan vanadium. Selanjutnya, nomor 4 ada gas terlarut. Gas terlarut yang berada dalam air laut diantaranya nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui persentase gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida dalam atmosfer menurut volume, persentase gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida dalam air laut berdasarkan volume, dan konsentrasi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dalam air laut menurut beratnya. Perbandingan tetap air laut. Parameter kualitas air terdiri dari 1. Salinitas. Salinitas didefinisikan sebagai jumlah bahan padat yang terkandung dalam tiap kilogram air laut, dinyatakan dalam gram per kilogram atau per 1000. Salinitas penting artinya bagi kelangsungan hidup organisme. Hampir semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang mempunyai perubahan salinitas yang kecil. Nah, yang kedua, ada oksigen terlarut. Oksigen sangat penting karena dibutuhkan oleh organisme perairan dan sangat mempengaruhi kehidupan organisme baik langsung maupun tidak langsung. Oksigen terlarut dalam air diperoleh langsung dari udara yaitu dengan difusi langsung dan melalui pergerakan air yang teratur juga dihasilkan dari fotosintesis tanaman yang berklorofil. Yang ketiga, derajat keasaman merupakan faktor lingkungan kimia air yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Menurut pendapat Suisono, bahwa pengaruh bagi organisme sangat besar dan penting. Kisaran pH yang kurang dari 6,5 akan menekan laju pertumbuhan, bahkan tingkat keasamannya dapat dimatikan dan tidak ada lanjut reproduksi, sedangkan pH 6,5 sampai 9 merupakan kisaran optimal dalam suatu perairan. Selanjutnya yaitu nomor 4 ada nitrat. Nitrat terbentuk karena 3 proses, yakni badai listrik, organisme pengikut, nitrogen, dan bakteri yang menggunakan amoniak. Nitrat merupakan nutrien yang dapat mempercepat pertumbuhan organisme, juga dapat menurunkan konsentrasi organisme terlalu di dalam perairan. Di beberapa perairan laut, nitrat menggambarkan senyawa mikronutrien penghasil produktivitas primer di lapisan permukaan daerah eufotik. Nomor 5 ada fosfat. Fosfat merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan dan algae akuatik serta sangat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan. Nomor 6 ada BOD, Biological Oxygen Demand. BOD adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai bahan organik dalam kondisi aerobik. Ditegaskan lagi oleh Boyd bahwa bahan organik yang terdekomposisi dalam BOD adalah bahan organik yang siap terdekomposisi. Yang terakhir ada COD, Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik baik yang mudah terurai maupun yang kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi.
Ekosistem laut. Faktor abiotik dari ekosistem laut adalah kondisi antara fisik dan kimia dalam laut. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam ekosistem faktor abiotik laut, yaitu yang pertama, faktor air. Air merupakan faktor utama terbentuknya ekosistem dalam air. Air merupakan komponen yang paling utama dari laut, yaitu kisaran 95% dan sisanya lagi yaitu merupakan garam mineral. Yang kedua yaitu faktor cahaya. Sumber cahaya yang paling utama bagi kehidupan di dalam laut adalah matahari. Akan tetapi, matahari tidak bisa menembus untuk menyinar hingga ke dalam laut. Dengan demikian, daerah laut terdalam pun tidak akan dapat cahaya matahari sekecil apapun. Yang ketiga yaitu faktor suhu. Suhu berbeda terlalu mencolok antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Hal ini sering dipengaruhi oleh perbedaan kedalaman laut itu sendiri. Yang keempat yaitu kadar oksigen. Kadar oksigen berbeda dengan kehidupan darat yang mana oksigen dapat dihirup dengan bebas. Oksigen di dalam perairan, oksigen sudah terlarut dalam partikel air. Dengan begitu, kadar oksigen dapat mengganggu sistem pernapasan yang terdapat pada hewan yang hidup di dalamnya. Yang kelima yaitu kadar garam atau mineral. Kandungan mineral yang terdapat pada air laut lebih tinggi dibanding air tawar. Selanjutnya yaitu kedalaman. Di dasar laut adalah dataran yang sudah terendam oleh air laut. Kedalaman laut dapat ditentukan dari dasar laut yang sudah ditemukan. Kedalaman ini membuat bentuk zonasi yang dibedakan laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya ada 4 zonasi, yaitu yang pertama, zona teritik ialah daerah laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Yang kedua yaitu zona litoral, yaitu daerah laut yang terbatas dengan daerah daratan. Yang ketiga yaitu zona abisal, ialah daerah laut yang kedalamannya melebihi dari 2000 meter. Yang terakhir yaitu zona batial, ialah daerah laut yang kedalamannya di antara 200 meter dan 2000 meter. Selanjutnya yaitu klasifikasi sedimen bawah laut dan penyebarannya. Seluruh permukaan dasar laut ditutupi oleh partikel-partikel sedimen yang telah diendapkan dalam jangka waktu yang lama dan ketebalan yang bervariasi. Sedimen laut terutama terdiri dari partikel-partikel yang berasal dari hasil pembongkaran batuan dan potongan kulit serta sisa rangka organisme laut yang telah mati. Selanjutnya yaitu klasifikasi sedimen yang berasal dari sedimen itu sendiri, yaitu yang pertama, sedimen lihogeneus merupakan sedimen yang berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Yang kedua yaitu sedimen biogenus merupakan sedimen yang berasal dari sisa-sisa rangka organisme hidup yang membentuk partikel halus. Yang ketiga yaitu sedimen hidrogenus merupakan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut. Selanjutnya yang keempat yaitu sedimen kosmogenus merupakan sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke dalam air laut melalui jalur media udara. Yang terakhir, sumber sedimen. Sedimen adalah bahan utama pembentuk morfologi, yaitu topografi dan batimetri pesisir. Sedimen berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan. Pemecahan tersebut terjadi karena pelapukan atau weathering yang dapat berlangsung secara fisik, kimiawi, maupun biologis.
Sedimentasi di lingkungan pantai berawal dari kehadiran sedimen yang berasal dari deretan, dan pada dasarnya merupakan faktor utama dalam membentuk pantai. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.